akan dikenal sebagai pemuda yang rajin, tetapi penyakit yang dideritanya membuat ia sering mendapat ejekan dari orang-orang desa. Meski demikian, ia tetap berusaha bertahan dan menjalani hidup dengan tabah. Tanpa disadari, hal itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan hidup yang penuh kebahagiaan, pengorbanan, dan penyesalan. Inilah kisah Jakarta dan Nawangula. Daripada cari burung di hutan, banyak bahayanya, Jaka. Jangan khawatir, Bu. Jaka bisa menjaga diri. Nantinya akan saya bawakan burung untuk Ibu. Ibu tidak ingin makan makanan yang enak, Jaka. Ibu hanya ingin kamu hidup tentram, seperti pemuda lain di desa ini, agar kamu cepat kawin dan punya anak. Kawin? Siapa yang mau jadi istri saya, Bu? Pertemuan perempuan. Tidak ada yang mau berteman dengan saya. Mereka jijik karena penyakit saya ini. Bersabarlah, nak. Kita memohon pada Yang Maha Kuasa agar kelak kau diberkahi seorang istri yang bijaksana. Jangan bebani saya dengan impian yang indah yang tak mungkin terlaksana itu. Jangan putus asa, Jaka. Tanamkan harapan pada dirimu. Ibu bertemu dengan seorang bijak dan pandai. Beliau berkata bahwa penyakitmu itu akan bisa sembuh setelah kau kawin. Kapan saya kawin? Tuhan Maha Kuasa, Jaka. Benar, Tuhan Maha Kuasa, Bu. Tapi izinkan saya berburu, ya, Bu. Ibu tahu kau berburu karena ingin menghindar dari ejekan orang-orang itu, kan? Itu bukan jalan keluar yang baik, Jaka. Tidak berburu pun, orang yang jahat seperti kau pasti akan mendapatkan ejekan. Terimalah kenyataan ini dengan segala kepasrahan, nak. Iya, Bu. Sudah, pergilah. Tetap hati-hati dan jangan pulang terlalu gelap. Di perjalanan ke hutan, Jaka bertemu dua pria yang suka menemuinya karena penyakit kulit yang dideritanya. Hei, Jaka, pergi jauh-jauh. Penyakitmu bikin aku jijik. Ya benar, melihatnya pun aku tak sudi. Pergi, lu dasar penyakitan. Tidak ada wanita yang mau kawin denganmu. Warning, adegan ini hanya berpura-pura semata. Hal itu merupakan tindakan yang salah. Jangan ditiru ya teman-teman. No ya.
Cipratan airnya dingin sekali. Sungai ini seperti menyimpan ketenangan. Jangan terlalu jauh ya, kita harus tetap bersama. Iya, sebentar lagi kita harus kembali ke Kalimantan. Waktu di bumi memang sangat terasa singkat. Setelah ini kita harus segera kembali ke Kayangan. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang ketika para bidadari hendak kembali ke Kayangan. Satu di antara mereka tak dapat terbang karena kehilangan selendangnya. Bidadari itu bernama Nawang Wulan. Ini punya siapa ya? Saya ambil aja lah. Saudara-saudaraku, ayo kita kembali ke Kayangan. Langit sudah mulai gelap. Selendang Nawang Wulan menghilang entah kemana. Wulan sedih dan tak tahu bagaimana cara dia kembali ke Kayangan. Selendangku telah hilang. Bagaimana ini? Selendang kamu hilang di mana, Bulan? Bulan, kamu menemukan selendangmu di mana? Coba kamu cari selendangmu lagi, Bulan. Tanpa selendang, kamu tidak bisa kembali ke Kayangan. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Kita tidak bisa lama-lama di bumi. Bulan, maafkan kami harus pergi duluan ke Kayangan. Jaka Tarub pun menolong Nawang Wulan dan ingin membawanya ke rumah. Ada apa? Kamu siapa? Jangan takut. Aku Jaka Tarub. Aku Nawang Wulan. Nawang Wulan sedang apa di sini?
telah kehilangan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke tempat asalku. Mari putraku, di sini terlalu berbahaya dan langit pun mulai gelap. Baiklah, aku ikut. Tapi tolong, jangan sakiti aku. Tenang, aku tidak akan berbuat jahat. Aku hanya ingin menolong. Ibu, aku pulang. Iya Jaka, sebentar. Loh, Jaka, siapa dari sini? Ibu, dia tersesat dan merasa pulang ke tempat asalnya. Maaf ibu, aku menumpang sebentar. Tentu nak, rumah ini terbuka untuk siapa saja. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan tinggal bersama Jaka dan Nurja. Kebaikan hati Jaka membuat Nawang Wulan merasa aman dan nyaman. Hingga akhirnya Jaka dan Wulan menikah dan hidup bersama, namun bahagia. Penyakit kulit yang diderita Jaka pun menghilang karena dia berhasil menikah.
membuka tutup tempat beras itu. Baik Wulan, aku berjanji. Berkat kesaktian Nawang Wulan, beras di rumah mereka tidak pernah habis, meski dimasak sedikit setiap hari. Beberapa waktu kemudian, suatu hari rasa penasaran Jaka Tarub membuatnya melanggar janji. Keajaiban itu pun hilang. Suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang selama ini tersembunyi. Dengan hati sedih, ia harus kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Astaga, ternyata ada beras biasa. Sejak saat itu, kesaktian Nawang Wulan menghilang. Beras pun mulai habis seperti biasa. Nawang Wulan menyadari bahwa Jaka telah menyembunyikan selendangnya. Selendang ini, selendangku yang hilang. Wulan, tolong maafkan aku. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya, Jaka. Kau telah menyembunyikan selendangku dan melanggar janjimu. Aku sangat menyesal Wulan. Tolong jangan tinggalkan aku. Sekarang aku harus kembali ke kayangan. Jagalah ibumu dan anak kita, Jaka. Jangan Wulan, jangan pergi. Dengan hati yang sangat sedih dan merasa kecewa, Nawang Wulan mengenakan selendangnya dan pergi terbang ke kayangan. Wulan. Sejak kepergian Nawang Wulan, Jaka Tarub hidup dalam penyesalan. Ia belajar bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah hal paling berharga dalam hidup. Kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari tipu daya atau paksaan, melainkan dari kejujuran dan kepercayaan. Rasa penasaran dan keinginan untuk memiliki secara sepihak justru dapat menghancurkan hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Setiap janji yang diucapkan memiliki tanggung jawab, dan ketika janji itu dilanggar, luka yang ditinggalkan tidak mudah disembuhkan. Cerita ini juga mengingatkan bahwa cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan mengekang atau menyembunyikan kebenaran. Ketulusan dalam bersikap, saling menghargai, dan berani berkata jujur adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Penyesalan sering datang setelah semuanya hilang, sehingga cerita Jaka Tarub menjadi pelajaran berharga agar tidak mengulang kesalahan yang sama dalam kehidupan nyata.